Cara gulai daun ubi tumbuk pakai kepiting sudah selesai. Ini tuh wanginya, ya ampun, Masya Allah, wangi banget, bener loh, wangi. Endes, lekker, delicious. Halo teman-teman, welcome to Indra Amsterdam Channel. Oke, di vlog kali ini gue mau masak sesuatu yang sangat istimewa. Menu dari Medan, oke. Daun ubi tumbuk pakai kepiting ya. Gulai daun ubi tumbuk pakai kepiting. Bahasa Indonesianya gulai singkong pakai kepiting, oke. Mau tahu cara masaknya? Ikutin gue. Sebentar dulu, oke. Bagi yang belum subscribe, please subscribe ya. Nyalain juga loncengnya, oke. Nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap gue upload video terbaru ya. Oke, mau tahu cara masaknya? Ikutin gue sekarang. Nah, oke teman-teman, episode kali ini gue mau masak menu yang spesial dari Sumatera Utara ya, dari Medan. Kita mau buat gulai kepiting pakai daun singkong ya. Untuk membuat kepiting daun singkong, ini dia bahan-bahannya. These are the ingredients, oke? Oke, let's start from, kita mulai dari belakang sekali ya. Di sini gue ada memakai cabai merah ya, gue pakai sekitar 12 biji karena gede-gede ya. Terus di depannya gue punya rawit, oke. Rawitnya gue gunakan tadi sekitar 20-22 biji ya. Terus di belakangnya of course kita mau buat gulai kepiting. Di sini gue ada kepiting 2 kg, oke. Dan di sebelahnya seperti kalian lihat, di sini ada daun singkong ya. Daun singkong ini gue 500 gram ya, atau setengah kilo ya. Di depannya kita ada rimbang. Kalau di Medan kita sebutnya rimbang, di pulau lain namanya lain. Kalau di Jawa mungkin tepoka atau cepoka ya. Di sebelahnya gue ini ada yang spesial sekali yang buat nanti gulai daun singkong kita atau daun ubi kata orang Medan. Jadi wangi banget rasanya ya. Di sini gua ada kecombrang ya. Kecombrang itu di Jawa, di Medan kita bilang kincung ya. Di sebelahnya gua pakai satu batang serai, dan di depannya dia ada daun salam sekitar 5 lembar ya, karena kecil-kecil ya. Nah, di piring sebelah kita pindah the next ya. Di piring sebelah ini bahan-bahan untuk digiling ya, bahan-bahan untuk digiling. Gua ada ketumbar 2 sendok makan, oke. Di sebelahnya ini gua ada jahe, gua pakai 3 slice ya, 3 irisan. Di sebelahnya ada kunyit, dan di sini gua pakai ya 4 ulas atau 4 iris ketumbar, oke. Kalau kita masak gulai kepiting ataupun seafood kita harus pakai laos ya. Kita harus memakai laos atau lengkuas supaya nggak amis. Di sebelahnya gua di sini ada garlic sekitar gua pakai di sini sekitar 8 siung ya, 8 sampai 10 siung karena kecil-kecil. Di sebelahnya gua ada shallot. Ya, make a difference as well ya. Terus di sini gua ada salad, gua pakai 2 biji salad karena saladnya besar-besar seperti ini. Jadi gua pakai 2 biji ya. Udah cukup banyak itu. Di sebelahnya, oke. Sekarang kita ke sebelahnya. Ini ada tomat. Ini tomat kita masukin nanti belakangan sekali ya. Di next, di sini gua ada gula pasir, dan ada kaldu ayam, oke. Caldo de pollo, bahasa Italianya atau bahasa Spanish, oke. Nah, di sebelahnya, gua selalu bilang, gua selalu masak memakai garam gurih ya, aromat namanya ya. Dan di sini gua ada, of course, yang terakhir ya, the last one, gua ada merica bubuk, ya. Oke. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Kalau nonton video masak gua, please jangan di skip ya, supaya kalian tahu cara memasaknya step by step ya, supaya nggak ketinggalan ya. Oke teman-teman semuanya, gua minta maaf sekali. Tadi gua lupa ya, naruh santan kita ya untuk menggulai. Of course kita harus pakai santan. Jadi gua pakai ya santan kara ya, yang ukuran 200 ml, oke. Sama yang ukuran 150 ml ya, 2 kotak santan ya.
Hanya itu aja. Sorry, lupa gua tadi ya. Harus pakai santan. Nah, oke, untuk teman-teman gue yang di Indonesia, gue mau sedikit menjelasin ya. Kalau kita tinggal di luar negeri, gue tinggalnya di Belanda ya. Kita nggak bisa dapat daun singkong yang fresh ya. Daun singkong itu gue pikir harus yang udah dimasukin ke frozen ya. Nah, ini ada bacakannya. Oke, ada baca frozen ya. Beratnya 250 gram atau seperempat. Ini harganya €2.25. €2 17,5 30.000. Ini sekitar 36.000 ya. 36.000, satu bungkus kecil gini. Isi beratnya seperempat. Gua balikin ya. Nah, tuh lihat. Daun singkongnya kita bisa dapat yang frozen, oke? Yang fresh, susah banget, oke? Supaya kalian bisa tahu gimana caranya, gimana kita kalau kepengen makan Indonesia, walaupun nggak dapat yang fresh, yang frozen juga kita udah senang banget ya. Nah, oke guys, sekarang gue mau ngerebus daun singkongnya ya. Daun singkongnya kita rebus, airnya udah gue angetin. Tunggu dulu airnya sampai mendidih, baru masukin sayurnya ya, supaya nggak rusak warnanya, oke? Kita masukin daun singkong, kita rebus. Voila. Hati-hati, jangan tangan gue juga ikut kerebus. Gue ada jatuh satu, voila, oke. Nah, ini guys, karena gue dapat daun singkongnya bukan yang fresh, yang segar, yang frozen ya. Jadi kita harus kita rebus dengan menambahin garam ya, supaya warna hijau tetap lebih cantik ya, lebih hijau dia ya. Gue masukin garamnya satu sendok makan full ya. Lihat ya. Ini fungsinya supaya daun singkong kita warnanya hijaunya cantik nanti, oke? Gua tambahin lagi sedikit lagi ya, supaya warnanya lebih oke. Di samping untuk warnanya cantik, juga daun singkong kita dapat rasa yang enak nanti, oke? Leker nanti rasanya. Ya, lihat. Gua masukin 1,5 sendok makan ya. Gua masukin. Nah, ini kita daun singkongnya masaknya nggak usah sampai matang banget, sampai lembut banget ya. Setengah matang aja, oke? Karena nanti kan kita mau masukin dia ke gulai kepiting kita ya. So, jadi kita masaknya setengah matang aja udah oke punya ya. Bagus punya. Udah kita kasih garam supaya warnanya tetap hijau mempesona ya. Nah, sekarang saatnya kita ngeblend kita giling halus bahan-bahan yang mau dihalusin ya. Kita masukin sedikit air ke blender kita supaya muter lebih gampang. Nah, ini bahan-bahan yang untuk kita haluskan ya. Kita masukin ke blender. Bawang merah dulu. Bawang merah, bawang putih, and then jahe, lengkuas, kunyit, dan terakhir sekali ya kemiri ya. Kemiri. Terakhir sekali lengkuas. Gue harus hati-hati, nanti bisa berserakan dia ini. Gue masukin ketumbarnya, kita masukin pelan ya. Nah, oke, kita masukin juga rawit kita ya. Rawit yang gua giling hanya cuma 6 biji aja. Nanti yang lainnya gua hancurin aja ya, agak gua geprek sedikit aja supaya enak ya. Rawit masuk dan juga lombok merah. Oke, sekarang kita blend ya. Kita blend, jangan sampai halus sekali ya. Oke guys, kita masukin minyak untuk menumis ya dalam wajan kita. Wajan yang manjalita ini. Jangan banyak sekali ya. Minyak ya secukupnya aja untuk menumis. Oke guys, minyak kita sudah panas. Sekarang saatnya kita tuangkan bumbu yang sudah kita haluskan ya. Yeah. It's sizzling, beautiful. Gue suka dengarnya ya. Sizzling dari minyak hangat ya, kita masukin bumbu. Nah, ini kita isi air ya. Kita isi air, nanti kita masukin lagi kemari, oke? Jangan dibuang. Cabai mahal sekali di Belanda. Terlalu mahal. Nah, bumbu halus kita harus tumis sampai betul-betul masak ya. Kita tumis dia sampai betul-betul tanak supaya rasanya enak ya, sampai mengeluarkan wangian harum, oke, sampai fragrance. Jadi makanan kita lebih enak ya. Juga kalau bumbunya kita tumis betul-betul matang sampai betul-betul tanak, jadi makanan kita nggak cepat basi ya.
makanan kita nggak cepat basi. Jadi kalau menumis bumbu, usahakan sampai tanak betul ya, sampai masak dia, sampai harum. Nah, sekarang kita masukin bumbu yang harus dicemplungin ya. Gua masukin ya serai 1 batang yang udah digeprek, oke. Juga daun kincungnya. Nih, gua masukin daun salamnya duluan ya. Kincungnya kita masukin nanti aja belakangan. Oke. Kita robek-robek daun salamnya supaya wangi, supaya lebih wangi ya. Alright. Kincungnya gua masukin ya 1 potong aja dulu ya. Yang lainnya kalau udah nanti masak kita setengah masak baru gua masukin ya. Oke. Gua masukin 1 potong dulu kincungnya supaya wanginya. Guys. Ini tuh wangi banget ya, wangi banget. Bumbu udah gua tumis dari sekitar 7-9 menit ya, supaya betul-betul tanak bumbunya, jadi wangi banget ya, fragrant. Sekarang saatnya kita tambahkan air, oke? Kita tambahkan air. Kita tambahkan air. Kita aduk rata ya, kita aduk rata bumbunya. Aduk rata dulu. Ya. Nah oke guys, rimbang cuma gua geprek aja ya, digeprek agak pecah-pecah aja, gak sampai halus ya, cuma pecah doang aja ya. Gua unjukin sama kalian ya, gua unjukin ya. Nah oke guys, aku tuh nubuknya hanya dipecah seperti ini aja ya, oke? Hanya dipecah seperti ini aja, gak usah sampai halus sekali, oke? Nah ini yang rawit juga gua ulek agak kasar aja supaya enak rasanya, oke? Gua ulek agak dipecahin begini aja. So, ya. Kita ulek agak dipecahin gini aja. Biar bentuknya juga cantik, ya. Teksturnya harus sedikit kasar. Ya, supaya daun singkong, gulai daun singkong kepiting kita. Nah, oke teman-teman, sekarang saatnya kita masukin kita punya kepiting ya ke dalam wajan kita, ya. Hati-hati masukinnya. Gua masukin pelan-pelan ya. Yes, lovely. Tidak tumpah, ya. Tidak jiprat-jipratan. So cantik, so beautiful. Wow. Lihat kepiting kita ya. Kita aduk yang rata supaya semuanya mereka terbenam di dalam bumbu kita. Cantik banget guys. Keren ya. Luar biasa ini. Ini pasti enak loh. Ini pasti leker banget nanti. Gue jamin, oke? Nah, sekarang juga saat kita masukin kita punya bumbu-bumbu ya. Karena kepiting udah masuk. Kita masukin 2 sendok teh kaldu ayam ya. Di sini sendoknya kecil loh, oke? 2 sendok teh. Masukin bumbu, garam atau gula selalu sedikit demi sedikit. Kalau kurang ya kita bisa. Dan sekarang kita masukin juga aromat ya. Aromat juga kita masukin 2 sendok teh dulu ya. Gua icipin nanti nih ya. Kalau rasanya kurang, ini gua masukin 3 sendok teh dulu ya. Kuahnya kan banyak tuh. Oke. Sekarang gua masukin gula. Oke. Gula kita masukin 1,5 sendok dulu ya. Lihat tuh, oke? 1,5 sendok teh gula pasir. And then kita aduk lagi supaya kecampur rata dengan kepitingnya. Kita balik-balik guys, supaya kepiting kerendam semua ya. Ya oke guys, ini sekarang ya saat kita masukin sisa daun kincong tadi ya, kecombrang ya. Yang satu gue udah masukin. Ini 1 kincong atau kecombrang gue belah 4 ya. Gue belah 4. Yang satu udah gue masukin di awal, yang 3 belakangan ya. Belakangan. Dan juga kita masukin ya rimbang atau tepoka atau cempoka yang udah gue geprek, gue pecah-pecahin ya sama rawit tadi dia. Nah ini rawit, oke. Cuma gue geprek-geprek doang aja ya supaya cantik bentuknya. Sekarang kita masukin step by step ya. Oke. Kita aduk rata. Nah ini gua masih belum masukin santan ya. Santan sama daun singkong gua masukin belakangan. Kita masak dulu ini kepitingnya sampai masak.
Setelah itu baru gue masukin daun singkongnya, and then juga sama santannya ya. Nah, ini kita biarin dulu, kita punya kepiting, masak dulu ya. Kita tumis dulu tanpa santan, oke? Santan kita masukin belakangan. Nah, oke guys, berhubung daun singkong kita bukan yang fresh ya, bukan yang segar. Gua belinya yang di frozen, jadi gua nggak berani ditumbuk. Tapi gua punya trik ya, trik yang bagus sekali ya. Ini daun singkong udah gua rebus sampai pakai air garam supaya warnanya lebih hijau, oke? Dan udah gua ya peres ya. Sekarang untuk mendapatkan efek seperti ditumbuk, ini kita iris aja kecil-kecil ya, karena dia bukan fresh, jadi gue nggak tumbuk ya. Just I show you, oke? Jadi kita gulung seperti gini, kita iris aja. Kita iris seperti ini. Nah, efeknya juga seperti daun ubi tumbuk jadinya ya, oke? I show you. Gue unjukin sama kalian. Ini trik yang gue pikirin sendiri ya, oke? Di sini udah gue akalin, udah gue iris ya. Gua rebus dulu, gua iris, jadi efeknya juga seperti daun ubi tumbuk, oke? Seperti daun singkong tumbuk. Daun singkong di sini mahal loh guys. Kalau kita bisa makan makanan Indonesia atau bahan-bahan Indonesia itu udah luar biasa banget karena harganya mahal ya. Di luar negeri harganya mahal. Nah, semua orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, kalau gua ngomong seperti begini, mereka tuh bakal ngiyain semua apa yang kata si Indra benar semua, oke? Nah, sekarang saatnya kita masukin daun singkong kita, karena kepiting udah gua rebus tadi kurang lebih 25 menit ya. Biar masak dulu dagingnya tanpa santan dulu. Kita masak dulu kepitingnya tanpa santan, oke? Karena kalau dimasukin santan kita harus aduk terus ya. Kalau nggak diaduk nanti bisa pecah santannya, tidak enak makanan kita. Nah, sekarang saatnya kita masukin kita punya daun singkong yang udah gua iris ya. Rada kasar, nggak halus sekali. And toh efeknya seperti daun ubi tumbuk ya, seperti daun singkong tumbuk. Jadi harus kita pinter akalin ya. Kita harus pinter ngakalinnya. Gua adukin rata. Lihat guys, kan cantik banget tuh ya, persis banget kayak daun ubi tumbuk ya. Persis banget, gak ada bedanya. Kita aduk yang rata supaya daun singkongnya kerendam sama kita punya kuah ya, biar dia bisa ngeresep. Wow, lihat deh ya, cantik sekali ya. It is moihur, it's beautiful, look at that, you know. Efeknya itu loh, efeknya seperti daun singkong tumbuk. Nah, ini juga sekarang saatnya kita masukin kita punya tomato, oke? Kita masukin juga tomat kita. Tomat kita masukin. Kita masak dulu ini sebentar ya. Kita masak sekitar 10 menit, baru nanti kita masukin santannya, oke? Jangan kemana-mana, pantengin video gua ya. Jangan skip-skip kalau kalian mau tahu cara masaknya step by step supaya kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing, oke? Nah, oke guys, sekarang kita masukin merica ya. Gue masukin mericanya nggak banyak, cuma setengah sendok teh aja ya. Setengah sendok teh ya. Dikit lagi deh ya. Ya, setengah sendok teh ya. Ya, ekstra sedikit aja. Dan sekarang saatnya kita masukin kita punya santan ya. Ini udah habis gua masukin daun singkongnya. Gua masak lagi sekitar 7 sampai 8 menit ya. Sekarang kita masukin santannya. Lihat, now is magic will happen here, oke? Lihat, kalau udah dimasukin santan begini, terus gulai kita pun jadi bentukannya, tampilannya lebih keren lagi. Lebih war gitu ya. Lebih wala. Diperes sampai tetes darah yang terakhir ini. Sampai tetes yang terakhir ya. Apa-apa mahal di sini. Jadi kita harus hemat-hemat memakainya. Lihat. Sekarang kita masukin santan kita, cantiknya lihat. Ini so ya ya. Ya, ini tuh desi ya. Desi ya. Ya. Alright, sekarang kita aduk rata ya. Kalau santan udah masuk, artinya kita harus terus aduk kita punya gulai kita ya, supaya nggak pecah santan ya. Kalau pecah santan nanti nggak enak. Nah, ini sesudah kita masukin santan, kita bisa lanjutin masaknya sekitar 5 ke 10 menit ya. Sekitar 5 ke 10 menit. Lihat itu sekarang. Warnanya sekarang udah berubah jadi cantik sekali ya. Dan daun ubi dan daun singkong kita pun juga warna juga bagus, lihat ya. Gua rebus pakai air garam supaya warna cantik. And karena gua belinya frozen, gua nggak berani tumbuk, nanti hancur banget, banyak banget. Jadi gua peres, gua potong ya. Keren banget jadi hasilnya. Kalau kalian mau tahu, kalau kalian berdiri dekat gua sekarang di dapur gua ini,
Ini tuh wanginya, ya ampun, Masya Allah. Wangi banget, bener loh, wangi. Endes, lekker, delicious, semua-semua deh pokoknya ya. Ini terus kita aduk ya, karena kita udah masukin santannya, jadi nggak boleh ditinggal ya. Jadi makanya gue suka kalau masak, santan gue masukin belakangan ya. Santan itu nggak usah dimasak terlalu lama. Dimasak 5 ke 10 menit dia rasanya enak banget loh. Ini gue aduk terus. Gua masak ke 5 sampai ke 10 menit ya. Tara gulai kepiting kita. Oh ya guys, gua tadi lupa ingetin kepiting gua ini. Gua tadi masaknya 2 kg kepiting ya. 2 kg kepiting, 500 gram daun singkong. Oke. Tara, ini hasilnya. Oke. Ini tuh enak banget ya. Masakan andalan orang Medan ya. Daun ubi tumbuk kita bilang. Daun singkong tumbuk bahasa Indonesia pakai kepiting. It is erg lekker, super enak, endolita banget. Kalian harus cobain resep gue ya. Tara, gulai daun ubi tumbuk pakai kepiting sudah selesai, oke? Ini tuh enak banget ya. Kalian please cobain resep ini. Gua jamin enak banget ya, enak banget. Itu endol banget, super enak, oke? Nah, ini dia kalau kalian mau lihat ya. Gulai daun ubi tumbuk pakai kepiting. Gulai daun singkong pakai kepiting ya. Oke guys, bagi yang belum subscribe, oke, please subscribe. Bagi yang udah subscribe, makasih banyak ya. Makasih banyak, oke. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di vlog masak gua yang lainnya. Bye bye.